Sini ada deep dan deep direction, kita rubah dulu saja menjadi strike right or deep. Ini terus setelah itu kita masukkan data yang telah disediakan sebelumnya, kita copy aja, kemudian kita paste ke sini. Sudah semuanya. Setelah itu kita akan melihat titik-titik yang dihasilkan dari strike dan dip ini. Nah, ini adalah titik-titik yang telah dihasilkan oleh strike dan dip yang tadi, yang telah dikopas. Nah, kemudian setelah itu kita harus menemukan bagaimana kontur dari titik-titik ini. Jadi kita ke kontur preset. Nah, ini kan udah terlihat nih, ada konturnya, kontur yang berwarna merah, hijau, biru gitu. Nah, kemudian kita membuat titik di maksimum 1. Ini jadikan maksimum 1 ya, titik puncak maksimum 1, maksimum 1. Nah, karena ini hanya titik, kita jadikan saja ini hanya full pada visibility-nya. Nah, ini udah maksimum 1. Kemudian add user plan lagi, kita harus menambahkan lagi maksimum 2-nya di sini. Kita tambahkan maksimum 2, hanya full saja. Nah, ini sudah ada gitu titik-titik dari titik puncak konturnya. Kemudian kita sekarang harus membuat pol dari maksimum 1 dan maksimum 2 dengan tepat di sini. Nah, ini untuk pol maksimum 1. Karena ini bakalan jadi bidang atau garis, kita plankan saja visibility-nya. Nah, polnya diancek saja. Oke. Nah, sudah. Kemudian kita membuat lagi yang pol maksimum 2-nya. Pol maksimum 2-nya kita di sini pol maksimum 2 sip. Nah, ini kita namakan dengan pol maksimum 2. Siap. Nah, sudah itu kita membuat garis bantu atau graded body. Nah, ini kita istilahnya add user plan. Kita pertemukan saja garis maksimum 1 dan maksimum 2-nya. Nah, ini yang dinamakan dengan garis bantu. Ini yang dinamakan dengan garis bantu ya. Garis bantu karena ini adalah garis atau bidang, berarti plane yang di checklist. Siap. Nah, setelah itu kita akan menentukan istilahnya sigma 2, yang mana sigma 2 ini ada di sini sebagai titik perpotongan dari pol maksimum 1 dan pol maksimum 2. Nah, ini sigma 2-nya di sini. Ini sebagai pol ditulis sebagai 2. Nah, itu sudah sigma 2. Kemudian setelah ada sigma kedua, harus ada sigma 1 dan sigma 3-nya. Nah, kita harus menentukan dulu derajat dari ini dan derajat dari ini. Kita ke tools, kemudian ke measure angles. Kita lihat ini ke sini itu di titik saja.
Nah, ini ke sini ada 49 derajat ya, 48 derajat kan. Nah, kemudian close saja. Nah, ini kita lihat juga ini ke sini berapa derajat. Nah, sama juga sama kayak yang tadi. Kemudian untuk penentuan sigmanya, kalau emang sama gitu, kita awalnya kita ketus, kemudian ke pitch grid. Nah, ini kan ada ini garis-garis gitu, jadi kita paskan saja ke garisnya, garis bantunya. Sudah. Nah, kalau sudah ini, kita tentukan bahwa sigma 1 ini, kita interpretasikan bahwa sigma 1 ada di tengah-tengah ini, karena emang tadi ada 48. Terus ya kita buat sigma 1 menjadi di sini. Sigma 1 menjadi di sini. Ini sigma 1. Sigma 1. Nah, sigma 1, kemudian untuk sigma 2-nya, oh ini kan 48, jadi dihitung tadi 24,5an. Ini untuk intervalnya 5 derajat, 10, 20, 24an. Kemudian ini juga 24, jadi 10, 5, 10, 20 di sini. Di sini sigma 3. Nah, 10, 20 di sini untuk sigma 3-nya. Sigma 3-nya. Nah, ini ya. Selesai. Nah, selesai ini kita ketus supaya menghilangkan yang garis-garis tersebut. Kita ketus, kemudian delete all tools. Siap. Kemudian untuk sekiranya merubah gitu ya, mengedit dari nama-nama ini, kita rubah saja di edit user plans. Nah, misalnya ini ya, pokoknya sigmanya kita warna hitamkan saja. Nah, sigma 1 warna hitamkan juga, sigma 3 warna hitamkan. Nah, untuk max-nya kita warna merahkan saja. Max-nya kita warna merahkan saja. Untuk polnya supaya bisa kelihatan juga, kita beri warna kuning. Garis bantunya kita warna. Nah, kalau emang telah selesai begini, kita juga bisa mengganti legenda ini, karena legenda ini emang masih rare gitu. Jadi legendanya kita uncheck terus checklist. Nah, tapi di sini masih ini strike dan dip, kita bisa rubah di sini sampai ke trend and plunk, jadi bisa dihasilkan. Baik, mohon maaf sedang hujan di sini. Nah, pada kesempatan kali ini yang
outline selanjutnya yaitu analisis lipatan. Nah, untuk analisis lipatan seperti kita ketahui bahwa terdapat soal yang telah disediakan oleh asisten. Nah, ini slide-nya. Kemudian dikurangkan 108. Nah, kemudian copy terus paste di sini. Nah, kita ketahui bahwa di sini terdapat dip dan dip direction. Kita rubah dulu menjadi strike right or dip. Nah, setelah ini kita melihat titik-titiknya. Nah, ini titik-titiknya yang telah dihasilkan dari strike dan dip tadi. Kemudian kita harus menekan ini contour preset sebagai istilahnya kontur yang dihasilkan dari titik-titik tadi gitu. Kemudian kita menentukan maksimum 1 dan maksimum 2-nya. Maksimum 1 ini karena titik saja kita pol, hanya pol. Nah, itu maksimum 1. Kemudian kita membuat yang kedua adalah maksimum 2. Nah, hanya pol saja visibility-nya. Nah, sudah begitu kita harus membuat sigma 2. Pada kesempatan kali ini sigma 2-nya di seperti sigma 2 seperti ini. Sigma 2. Nah, karena sigma 2-nya sama juga pol, jadi tetap saja pol gitu. Ini sigma 2. Terus kita membuat garis bantu untuk mencari sigma 1 dan sigma 3-nya dengan cara add itu, kemudian maksimum 1 dan maksimum 2-nya disambungkan. Ini dinamakan dengan garis bantu atau graded padding. Garis bantu ini karena garis bidang, ini plan gitu. Nah, sudah seperti ini, kita untuk menentukan sudut-sudutnya kita harus tools. Nah, di tools ini terdapat measure angle. Yang measure angle ini menentukan gitu sudut berapa saja. Kita harus menentukan sigma 1 dan sigma 2. Nah, ini sigma 2 dan ini sigma 1. Nah, seperti kita ketahui bahwa dihasilkan hasil seperti ini, tapi hasil yang digunakan pada kali ini hasil yang di bawah gitu, hasil segitiga. Kita interpretasikan hasil tersebut menghasilkan sigma 1 yang ada di tengah-tengah ini. Nah, setelah kita tahu interpretasi tersebut, kita harus menggunakan pitch grid. Nah, pitch grid ini untuk menentukan sumbu-sumbunya berapa derajat. Setelah ini kan ini tadi kita ketahui bahwa ini itu 73 derajat. Jadi dari sini ke sini 108. Nah, ini di tengah-tengah kita jadikan sebagai istilahnya sigma 1. Kita pol visibility-nya oke. Sigma 1 kita polkan. Nah, setelah ini setelah dihitung ya, di sini sampai ke sini sigma 1 sudah. Nah, itu sigma 1. Terus kita menentukan sigma 3 dari 90 derajat. Sigma 3 kita dihasilkan dari sini.
90 derajat dari sigma 1, sekitar di sini. Ini sigma 3. Nah, ini sigma 3 telah dihasilkan. Kemudian kita mendelete yang garis-garis tersebut dengan cara tools, kemudian delete all tools. Setelah hasil ini telah diciptakan, kemudian agar tidak nyaru warnanya, kita rubah warnanya dengan cara edit user planes. Kita yang sigma rubah menjadi warna hitam. Garis bantu warna hijau saja. Warna hitam. Maksimum satu warna merah saja supaya kelihatan. Nah, setelah ini sudah terlihat kan hasilnya. Kemudian kita karena di sini masih berupa data-data itu, jadi kita harus menceklistkan legenda. Nah, seperti ini. Tapi ini masih strike dan drag div, kita rubah menjadi trans and plus. Nah, setelah ini selesai. Jadi trans and plus yang dihasilkan seperti ini. Baik. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai outline selanjutnya, teman-teman, yang mana outline selanjutnya itu adalah mengenai sesar. Nah, sesar ini emang dibagi menjadi 3, yaitu bidang sesar garis fracture, penyerta garis fracture, penyerta garis-garis, dan rabo. Pada kesempatan ini yang garis fracture dulu. Nah, ini langsung saja ini dirubah dulu menjadi strike, drag, and dip. Nah, kita langsung saja ke contour preset, menghasilkan startnya seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya kita ke add user plane, kita titikkan di mana saja. Nah, kita lihat bahwa titiknya tadi untuk bidang sesarnya 14543 Nah, ini kita plan namanya ini sebagai bidang sesar. Ini bidang sesar. Kemudian selanjutnya terdapat gas fracture yang harus kita buat di sini, yaitu tadi 3541. Kita buat saja 3541. Nah, ini kita namakan dengan gas fracture. Nah, kita plan. Nah, setelah ini kita ketahui bahwa titik yang dihasilkan dari bidang sesar dan gas fracture ini dinamakan dengan istilahnya sigma 2. Kita buat sigma 2 di sini. Sigma 2 vol, karena titik kita pol. Nah, setelah ini kita akan mencari untuk sigma 1 dan sigma 3 nya dengan cara membuat ini garis bantu. Ini dinamakan dengan garis bantu.
Nah, karena garis kita polnya visibility-nya di uncheck, kita pindah ke plan. Nah, seperti ini garis bantu. Nah, kita ketahui bahwa garis bantu dan garis fracture itu adalah sigma 1. Nah, sigma 1 ini sigma 1 ini polnya, ini sigma 1, kemudian sigma 3 dihasilkan dari 90 derajat, yang memungkinkan sigma 1 90 derajat adalah ke sini. Nah, ini sigma 3 di sini. Sigma 3 di sini ini pol. Nah, telah dihasilkan hasil seperti ini yang analisa sesar dengan penyerta garis fracture. Nah, setelah ini agar tidak nyaru warna-warnanya, kita rubah saja warnanya dengan cara edit. Nah, edit ini untuk bidang sesar, untuk sigma kita beri warna hitam. Garis fracture kita beri warna merah supaya mencolok. Bidang sesar kita beri warna biru. Nah, setelah ini ini adalah data yang kurang valid, kemudian kita harus mengadakan legenda. Nah, legenda dihasilkan di sini, tetapi di sini data-datanya masih strike dan dip. Kita rubah datanya ke trend and plank. Nah, ini untuk trend and plank hasil dari istilahnya analisis sesar yang garis fracture. Baik, sekian dari analisis sesar. Baik, untuk selanjutnya yaitu analisis sesar dengan penyerta adalah garis-garis. Nah, yang pertama yaitu new, terus menghasilkan ini, kemudian kita ganti menjadi strike right and dip, kemudian oke, kemudian langsung saja ke counter preset. Nah, terus ada strength ini, kemudian kita masukkan data yang telah disediakan. Datanya kita masukkan yaitu 22744 22744 ini dinamakan dengan bidang sesar. Ini namanya plan. Nah, ini bidang sesar. Kemudian selanjutnya kita membuat garis-garisnya itu dengan cara trend line. Ini besarnya 246. Oke, nah ini kita harus membuat bidang bantunya, teman-teman. Nah, bidang bantunya dapat dihasilkan dari sini, dari pertemuan bidang sesar dan trend tadi atau steriasi tadi. Ini dinamakan dengan bidang bantu 1. Ini pen. Bidang bantu 1. Kemudian setelah ini dinamakan dengan sigma 2. Bidang bantu 1 dengan bidang sesar dinamakan dengan sigma 2. Nah, ini pol, tapi setelah sigma 2 ini kita akan mencari sigma 1 dan sigma 3 nya dengan membuat bidang bantu lagi. Nah, bidang bantu tersebut dapat dihasilkan dari sini. Ini bidang bantu 2 sebagai plannya. Nah,
Bidang bantu 2 dapat dihasilkan dari sini. Bidang bantu 2. Nah, ini bidang bantu 2. Nah, untuk mencari sigma 1 dan sigma 3-nya, kita harus tool dulu, terus ke pitch grid. Nah, pitch grid di sini. Nah, pitch gridnya seperti ini. Nah, 30 derajat dari sini ke sini adalah sigma 3. Jadi 1 2 5 10 15 20 25 30. Ini adalah sigma 1. Sigma 1 ini pol tentunya. Nah, ini sigma 1. Kemudian untuk mencari sigma 3, kita harus 90 derajat dari sigma 1. Sekitar di sini. Ini sigma 3. Ini plane. Untuk sigma 3-nya seperti ini. 90 ke sini. Ini pol. Ini sigma 3. Sigma 3. Nah, dihasilkan di sini sigma 1, sigma 2 dan sigma 3-nya. Nah, setelah ini telah dihasilkan, kemudian kita rubah saja warnanya karena agar bisa bagus gitu. Kemudian bidang sesarnya warna hijau saja. Sigma 3-nya kita beri warna hitam. Ini sigma 1 warna hitam juga. Bidang bantu warna. Ini sudah semuanya seperti ini. Mungkin untuk sigma 2 bisa dirubah menjadi warna hitam. Nah, setelah seperti ini kita telah mendapatkan hasilnya. Kemudian kita untuk mencari legenda. Nah, legenda yang dihasilkan seperti ini, tetapi ini masih rare-nya. Kemudian kita trend dan pang. Jadi ini hasil dari analisis sesar yang garis-garis. Terima kasih. Nah, selanjutnya yaitu analisis sesar dengan penyerta adalah drag pol. Nah, yang pertama yang kita harus lakukan yaitu kita merubah ini sebagai side right or deep. Nah, setelah ini kemudian kita contour preset. Nah, contour preset ini menghasilkan Sreonet yang ada di hadapan kita semua. Kemudian kita masukkan saja data yang telah disediakan sebelumnya. Kita masukkan data ini yaitu 23543 235 43 43. Ini dinamakan dengan bidang sesar. Nah, ini karena garis kita plan. Nah, sudah seperti itu. Kemudian kita membuat dragonnya. Dragonnya itu kita hasilkan dari data yang saya sediakan 108 sama 56. 108 sama 56. Ini dinamakan dengan drag pol. Ini plan ya.
Nah, setelah ini kita ketahui bahwa pertemuan antara bidang sesar dengan ragwol ini dinamakan dengan sigma 1. Kita tandai ini dengan sigma 1. Sigma 2, mohon maaf, sigma 2 ini pol. Nah, sigma 2 kemudian kita polkan sigma 2 untuk dijadikan sebagai garis bantu. Ini garis bantu. Nah, sudah seperti itu. Nah, kemudian untuk mencari sigma 1 dan sigma 3 nya, kita harus mencari dulu sigma 3 nya. Sigma 3 nya itu dihasilkan dari sini. Ini adalah sigma 3. Ini adalah sigma 3 aksen. Ini sigma 3 aksen. Ini pol. Nah, ini sigma 3 aksen. Kemudian ada sigma 3 aksen, ada sigma 1 aksen juga. Jadi dari sini ke situ 90 derajat. Tapi kita harus pitch grid dulu. Pitch grid dulu di situ sampai situ. Setelah itu di sini sampai ke situ 90 derajat. Sebagai 1. Ini sigma 1 aksen. Nah, itu adalah sigma 1 aksen. Kemudian untuk sigma 1-nya kita apa istilahnya, tarik dari sini ke sini 30 derajat ke pusat. 30 derajat. Kita lihat ini 5 10 5 10 15 20 25 30. Ini adalah sigma 1-nya. Sigma 1-nya yang mana pol? Sigma 1. Nah, untuk sigma 3-nya kita dapatkan dari sigma 1 yang ke bawah 30 derajat. Nah, ini adalah sigma 3. Nah, ini semuanya telah dihasilkan. Tapi karena emang warnanya nyaru, kita rubah saja warnanya dengan mengeditnya. Yang pertama yaitu kita sigmanya kita jadikan warna hitam saja semuanya. Yang aksen kita jadikan warna merah. Garis bantunya kita jadikan warna biru misalnya. Sigmanya tadi warna hitam, ragwolnya warna kuning, bidang sesarnya udah warna hijau saja. Nah, ini telah dihasilkan dari data-data yang tadi. Kemudian untuk legendanya kita bisa di-uncheck dulu yang ini, kemudian checklist lagi. Nah, ini telah dihasilkan legendanya. Kemudian karena itu masih strike dan dip, kita rubah saja menjadi trend and plunk. Ini telah dihasilkan trend and plunk, dan ini hasilnya. Baik, sekian dari saya, sekian presentasi dari saya mengenai penggunaan aplikasi DIPS ini. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.